Hadratal muhtaramin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta ulama, para pecinta aulia, wa nakhusu bidikri Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf. Beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita menatap wajah beliau kelak kita diberi kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bidikri pengampu pondok pesantren Raudhatul Ma'rifat Al-Karim Abdul Mat Karim Gus Ahmad, yang semoga beliau selalu dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, al-afiyah wal afiyah. Para asatidz, para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Semoga abdina sareng ajunan alon bolong beda kaito tepat pagi juga alon bolong beda surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdina ingat setong hadis Rawahul Bukhari, riwayat lagi sareng Imam Bukhari. Rawahu Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadisun sahih, itu hadis sahih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada, inna lillahi malaikatan sayyarah fudula yatatabba'una fil ardi majalis dzikri. Allah gak lintoh, Gusti Allah niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Sanes kula sing dawuh Kanjeng Nabi. Lek mboten percaya nggih ken golek surga liya karo Kanjeng Nabi. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi, Gusti Allah niku nggadahi malaikat. Malaikat ini diciptakan oleh Allah yang tidak ada kerjaannya kecuali jalan-jalan di muka bumi ini. Jadi lek kula kali panjenengan urip teng donya niki kok jalan-jalan terus, kados Pak Kasat Intel kan mlaku-mlaku terus. Itu sudah ada dalilnya niku, nderek malaikat. Jenenge sinten? Malaikatun sayyarah. Tapi ada guna malaikat ini berjalan di muka bumi, yatatabba'una majalis dzikr. Malaikat ini berjalan di atas muka bumi ini mencari tempat-tempat yang mana tempat itu sedang dibunyikan, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterusakan kalian Kanjeng Nabi, fa idza wajadu, ketika malaikat itu menemukan majlisan fihi dzikr, satu majelis yang di situ ada zikirnya. Kata sedikit kan mau sampun zikir. Apa yang kita zikirkan, mengingat kepada Allah, membaca tahlil, mengagungkan Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat menemukan di muka bumi ini ada satu tempat yang tempat itu digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalasu fihi, maka malaikat derek lungguh waktu mriki. Jadi jenengan ngati-ngati kanan kirine niki wonten malaikat. Ketok nopo mboten jenengan? Ya sami kula nggih mboten ketok. Percaya nopo mboten? Percaya. Niki sing informasi Kanjeng Nabi niki A1 niki terus Kasat Intel. Paham nggih? Niki A1. Jadi niki saya Kanjeng Nabi, ketika ada majelis zikir seperti ini, maka malaikat itu hadir di tempat ini yang disebut dengan malaikatan sayyarah. Bahkan ulama niku dawuh, Pak, yamlauna ma bainahum ila sama. Malaikat itu tidak hanya duduk di muka bumi ini, bahkan memenuhi tempat ini sampai ke angkasa raya. Malaikat itu kebak berjejal-jejal mengikuti majelis kita yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya yakin tempat ini adalah tempat yang penuh rahmat. Amin. Iki sing kathah, sing dugi kathah, sing dugi kathah iki kira-kira lek Gusti Allah mboten ngedono malaikat niku mboten kepenak. Ngertos mboten kepenak. Anu napa cara menturune? Tak nyaman.
Jadilah anu Pak, nopo mesti didono rahmat kali Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih mesti. Mergo Gusti Allah niku mboten penaan. Niki kula dawuh ngucap ngeten iki wonten dalil Pak. Setunggal nggih, iki saderenge hadis saya teruskan. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten. Jadi niki dalil di mana Allah pasti notak rahmat berdekati tetepan. Dawuhna Kanjeng Nabi dalam satu hadis, innama ataqabbalu sholataman khosha'a li azamati wa khada'a li jalalati. Dawuhipun Allah itu tidak kok dawuhna Allah tak akan menerima sholatnya orang yang tidak khusyuk. Napa khusyuk niki Pak? Dawuhipun Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam sebagian tafsirnya, wong lek salat khusyuk itu adalah orang yang iqbalun ilallah, menghadap kepada Tuhan, kemudian idbar amma siwallah minat takbir hatta taslim. Jadi tiang sing khusyuk niku atine sing madhep teng pangeran mulai takbir sampai salam. Kira-kira jenengan lek salat eling napa? Sembarang utang wae nggih, mulai bang mekar nggih Pak. Mboten sakit Pak, sehingga melihat dari sini kelihatannya tidak ada yang diterima sholat kita ini. Tetapi hadil ummah marhumah. Tetapi umat Kanjeng Nabi itu adalah umat yang penuh dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi juga mengatakan dalam satu hadisnya, beliau bersabda dalam Kanjeng Nabi. Dalam Kanjeng Nabi niku ngeten. Lek wonten tiyang salat jamaah. Nggih, wonten tiyang napa? Salat jamaah. Maka yang dilihat pertama oleh Allah adalah imamnya. Kalau imamnya khusyuk dilihat oleh Allah, jamaahnya mboten tersing khusyuk tapi imamnya sing khusyuk, kabeh diterima oleh Allah salate. Lek imamnya ndak pate khusyuk, kados Lora Iqbal sing maca Yasin mboten cepet wae. Kan mboten pate khusyuk niku nggih. Niku rencang kula niku rada malaikat separuh, setan separuh. Terus ketika imamnya tidak khusyuk, maka Allah akan melihat jamaah yang di sebelah kanannya. Kalau di sebelah kanannya imam ada yang khusyuk, maka seluruh yang jamaah diterima sholatnya oleh Allah. Kalau yang sebelah kanan tidak wonten sing khusyuk, yang sebelah kiri. Kalau sop yang pertama ada sing khusyuk, imam yo gak khusyuk mikiri utang, sing mburi mikiri jagung garing kabeh, maka Allah akan melihat sop yang kedua. Di antara yang baris di sop ini ada yang khusyuk, maka diterima oleh Allah. Kalau tidak ada, dilihat lagi yang di belakang. Kalau tidak ada, dilihat lagi yang belakang. Sampai akhir kok ada sing khusyuk. Kan salatnya tiang sing jamaah diterima kali Allah. Kabeh. Mergo Gusti Allah ndak kepenak, maka disebutkan dalam ilmu fikih bahwa barokahnya jamaah niku wonten. Terus tiang niku lek jamaah kok sing jamaah kabeh niku ndak patek khusyuk, salate diterima kali Allah. Mergo Gusti Allah ndak kepenak, ndak nerimo salate wong sing jamaah. Nomale hadir kados ngeten iki kathah mesti Allah niku notak rahmat ta mereka itu tempat apa mungkin yang hadir di antara kita mboten sing khusyuk kecuali imame, boleh paham ya? Atau mungkin bahkan imami juga tidak khusyuk, tapi Allah tetap meletak rahmatnya. Tak nyaman Allah ngolaten abdina sareng ajunan umat Nabi Muhammad duduk di hadal majlis yang tidak ada lain majlis ini untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga abdina sareng ajunan alung-ulung bodega itu tempat iki yang ditoma oleh barokah dari guru abdinah Kiai Haji Maimun Zubair, juga guru abdinah Kiai Mustafa Kiai Mustafa kak dito ngagungin putrah asmana Gus Mustafa. Hafan bin Ana dulu itu tidak dikasih rezeki oleh Allah hampir 5 tahun. Satu saat anak ketemu dengan Gusmu ini, kemudian Gusmu ini cerita ke saya ini punya sanad ijab kabul min Kiai Hamid Pasuruan. Maka saya mau nih, biasanya kalau di akad ijab itu kok sanadnya dari Kiai Hamid itu pasti ada turunannya. Maka akad boleh tuh Nabi. Alhamdulillah dibarokati akad lagi dengan Kiai Mustafa bin Mustafa.
sanadnya kepada Ki Hamid semakin lemak. Alhamdulillah. Lancar. Satu web, paham ya? Alhamdulillah ya. Kak Dito Ki Mustafa, jadi guru abdinah. Kak Dito insyaallah iki karena Kak Dito Wak makle pada oning abdinah sareng ajuna. Barokah Kak Dito sareng Allah. Kak Dito kadang ditempelkan di satu ruang, satu masa, bahkan di satu ayat. Beda barokah Kak Dito seepetoro atau ditempel lagi sareng Allah kepada masa, di mana ayat Quran ada bu Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah, dabuna Allah, saya menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah, yaitu malam 17 Ramadan. Maka malam itu adalah malam yang berkah. Maka keberkahan nempel kepada masa, yaitu malam. Beda boleh berkah Kak Dito bukan waktu tapi tempat. Dalam ayat Quran juga disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, bahwa tidak ada rumah yang aku bangun kata Allah yang paling berkah di muka bumi ini yang pertama kecuali Makkah. Wonten barokah niku sing nempel dateng tempat. Contohnya kula kali panjenengan dolan teng ziarah Wali Songo, mampir dateng pundi niku kilene Lasem, mergo wonten petilasan sujudane Sunan Bonang, hadir di tempat itu karena keberkahan nempel teng tempat niku. Yang nomor 3 ada keberkahan itu yang ditempelkan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang wonten tiyang niku Pak dados waline Allah. Mboten usah sowan, dolan tok, delok wajahe, mulih sing biasa oleh 2 ton sakniki oleh 3 ton. Paham nggih? Mergo ketempelan barokah. Kadang kula kali panjenengan nuwun sewu ikut hadir di kolnya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Nas panas kol dubel siang. Hadir abdina sareng ajunan beda kayak itu tempat lagi Peleman si gelek biasa Nabi Nina angroweng menurut pas esep. Karena tempelan barokah Habib Soleh. Kadang kita ngoyo-ngoyo golek duit ingin hadir ke kolnya di Solo. Kadang kita pulang hadir di tempat itu, kita mendapatkan keberkahan yang tiada lain. Sayyidul Mubarakin, penghulu daripada orang yang mendapatkan berkah. Yang nomor 1 adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus sing gada berkah sing pertama niku nggih Kanjeng Nabi, Pak. Dawuhipun Imam Al-Busiri wa kulluhum mir rasulillahi mul tamisun warfam minal bahri awrasfam minal maulaya salli wa sallim daiman abada habibika sampai dipun dawuhaken kali Imam Suyuti dalam singen ngaos dateng Gus Mukhtar sing wonten wingking kula ngaos kitab bilih mboten salah Al-Itqan dipun dawuhaken kali Imam Suyuti lawing kasafa andaikan dawuh Imam Suyuti dibuka tabir gaib ini maka niscaya manusia ini akan melihat cahaya Rasulullah memenuhi alam semesta. Jadi Kanjeng Nabi ini pun wafat, cahayanya itu masih bersinar dan bersinar memenuhi alam semesta. Kita ini hanya mendapatkan percikan sedikit dari cahaya Rasulullah. Bukan kata yang kita dapatkan dari itu. Kudu kula kali panjenengan mau sholawat di kadang-kadang ngenteni malam Jumat. Lek sing males ngenteni muludan. Baru membaca sholawat yang hanya mungkin sholawat yang kita baca 1 tahun sekali, tetapi kita akan mendapatkan percikan nur dari Rasulullah. Pasira orang sema oleh cahayana percikan cahaya Rasulullah, maka orang itu kelak akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh abdina sareng ajunan hadir pada kata tempat mau sholawat gelem merabu para kiai-kiai, para wali-wali ibadallah
rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bi fadlillah. Kan itu pun apa ini? Kan itu adalah qasidah untuk merabu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Pak Sibere Putu, kan itu Guru Abdinah Ki Maimun, kan itu Ki Mustafa. Abdinah yakin beliau hadir di tempat ini. Amin amin amin. Mau laten Mak Abdinah Sargajunan, laten. Beda sebab pelengan maki entar takko. Insya Allah peleman maka pelengan nggak gitu elak. Beningan apa-apa karena orang-orang nggak itu ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mempunyai khuas, maziyah, keistimewaan yang tidak dikasihkan oleh Allah kepada orang lain. Paham iki? Abdina gak itu muduk sarang sekecil. Menabi tak salah, Ki Maimun gak itu Abdina mireng cerita dari Jakarta. Mulai beliau menikah, setelah beliau menikah umur 23 tahun atau 22 tahun Abdina tahun ini. Kak Tito tidak pernah meninggalkan jamaah. Asolat aja mah merono, Pak. Wafat umur 90 tahun dikurangi 23 berarti selama tahun? 67 tahun. Nah, sepitet petok tahun jamaah merono. Abdi Nazar Ngajuan jamaah. Ini Jumat. Nah, oleh santri-santri ini jamaah, oleh santri kan maghrib isya tok, subuh hilang. Tercakit 67 tahun. Allah sallallahu alaihi wasallam. Terus gini kalau terusakan cerita tentang barokah. Ini kalau terusakan hadis kersani tuntas hadis. Kemudian ketika malaikat itu menemukan, maka malaikat itu duduk bersama kita. Kemudian wa idza tafarraqu, ketika kita ini pergi dari tempat ini, nanti kita selesai baca sholawat pahlul qiyam pleman beng saebeng, Pak. Maka malaikat ini aroju wasaidu. Malaikat kadito menabi Abdina Sargajunan kubur dari tempat kadito. Oke malaikat itu. Untuk napa? Untuk lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu oning Abdina Sargajunan bahwa Allah itu tidak bertempat di atas, punten, Pak. Allah kadito berarti menabi kadito malaikat itu berarti pangeran berdiri atas, punten. Allah itu la makana wala zaman. Allah itu tidak punya tempat dan tidak punya ruang, tidak punya masa. Allah di mana? Di annallaha huwa khaliquz zamani wal makan, karena Allah yang menciptakan masa dan tempat ini. Maka apa matur laporan dari Gusti Allah, karena bertamu Gusti Allah para malaikat. Allah atanya dari lima beban malaikat, ya malaikati min aina jitum, dari demma bekna. Maka malaikat kali itu matur dari pangeran, Gusti kula niku saking melampah teng bumi. Mungkin saja malaikat nanti itu akan menyebut min baladi boreng. Insya Allah nanti malaikat akan laporan Abdina lenjelen gele depak ke boreng, kemudian kami menemukan fihi majlisud dzikr. Di situ ada majlis dzikr. Kemudian Allah tanya tuh kepada malaikat ini, banyak saya hadir, alhamdulillah. Bagi hadir nganu apa? Mereka itu sedang yumajjidunak wa yusabbihunak wa yuhallilunak wa yukabbirunak. Ya Allah, mereka sedang mengagungkan namamu, mereka sedang mensucikan dirimu ya Allah. Kita berkumpul di tempat ini kan tiada lain, mau sholawat, baca yasin, baca dzikir, yang tiada lain. Tujuan kita hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, mereka sedang dzikir itu meminta apa kepadaku? Kira-kira Abdina Sargajunan dzikir gak ditanya on mau apa? Nyon mau apa? Kalau kasat intel tadi nyon reng mancing ada sialah kau keluar. Itu permintaannya cek itu. Kenapa kira-kira permintaan kita? Suargana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat menjawab kepada Allah, ya Rabb, mereka hadir di boreng itu Gusti, yas'alunakal jannah, mereka sedang meminta surga kepadamu ya Allah. Maka Allah dalam hadis panjang nih Pak, dalam akhir hadis itu, maka Allah atikanan malaikat itu, ya malaikat, seluruh malaikat ujung ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu, ya malaikati ushidukum, saksikan sekarang ya, faqad ghafartu lahum, sungguh aku sudah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di majlis zikir. Bukan hanya itu, faqad a'taituhum ma sa'alta, sesungguhnya aku akan memberikan apa yang ia minta yang hadir di majlis zikir itu. Nanti Nabi Abdina sareng ajunan berdekat itu tempat Pak, kita meminta surga dari Allah Subhanahu wa taala mesti dikasih oleh Allah. Amin. Karena ini informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini janji Allah dengan hadir di tempat ini. Ini hadis Pak. Saking Kanjeng Nabi, dawuhipun Gusti Allah datang malaikat, ushidukum ya malaikati inni qad a'taituhum ma sa'alu. Aku akan memberikan apa yang dia minta. Dadi lek kula kali panjenengan kur njaluk dhuwit teng pangeran hadir di tempat ini nggih isin Pak. Yang kita minta adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih surga tapi nggih mboten enak surgane Pak. Lek golek surga sing enak kan mboten pantes. Mosok jenengan surgane ngenjang omahe teng surga pas jejer Syaikhul Qadir Jailani. Pak, kira-kira nggih napa mboten? Kira-kira jenengan mungkin mau mlebet surga, paham nggih? Sentukan Abu Hadroh niki, paham nggih? Mlebet surga mawon amin, paham nggih? Kira-kira omahe jejer kali Sayyidina Abu Bakar. Nggih mboten, Pak. Nggih mboten pantes delok rai-rai ini kan mboten pantes. Tapi meskipun mboten jejer nggih mboten napa-napa. Sing penting kula kali panjenengan mlebet dhateng surgane Allah Subhanahu wa taala. Kok ajeng jejer, Pak? Nggih kan mboten pantes. Amal kita kepada Allah ini apa? Kalau nanti maos ada salah satu sahabat, menika asmanipun Sa'id bin Musayyib, mantunipun Abu Hurairah. Ini kalau cerita nih, ini mboten ngaji loh, ini kalau cerita. Dalam kalau maos dalam kitab usul fiqh, ya santri-santri insyaallah nanti ngaji usul fiqh. Kalau kasat intel belum pernah ngaji Pak ya? Oh belum, saya terangkan Pak hari ini. Di dalam kitab usul fiqh itu dijelaskan hadis niku wonten kalih Pak. Nomor setunggal itu disebut dengan hadis musnad. Nopo hadis musnad itu? Hadis yang rawi-rawinya itu disebut semua ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini hadis yang diterima. Yang nomor dua disebut hadis mursal. Hadis mursal itu adalah ada lompatan salah satu daripada rawi hadis ini tidak disebut. Maka ulama usul fiqh mengatakan hadis mursal tidak diterima illa marasila Sa'id bin Musayyab, kecuali hadis-hadis mursal yang dibawa oleh Sa'id bin Musayyab. Di kula nate maos niku biodaga beliau. Sa'id bin Musayyab niku nate sumpah, Pak. Wallahi jare Sa'id bin Musayyab, aku tidak pernah jamaah nang masjid selama 40 tahun, Beb. Selama 40 tahun saya tidak pernah jamaah di masjid melihat gegeril menungso. Berarti jamaah 40 tahun tidak tahu gegeril menungso. Ruwe tembok berarti terpundi nih kok. Imam. Tengsok ngarep. Kan benten kali kula kali panjenengan. Lek jamaah golek tengguri, paham nggih? Niki 40 tahun jamaah datang Masjid Madinah, Masjid Kanjeng Nabi 40 tahun di sof paling pertama. Bahkan beliau bersumpah, wallahi katanya nih, saya bersumpah selama 40 tahun aku tidak pernah mendengarkan azannya muadzin kecuali aku di dalam masjid. Jadi 40 tahun Pak ngeding azan, beliau ada di dalam masjid. Nabi ajunan ngeding azan beri kamar. Ada saya sampo, ada saya pasar, Pak. Jadi ini boten nate mireng azan masjid kecuali dia sudah di dalam masjid selama 40 tahun. Rakira ajunan pas abulong ngaro mana beriswat kan tak mungkin Pak. Jatina sareng ajunan ngeding adun beri sambel ya itu 40 tahun saya dulu saya. Wow. Tak pun apa pun meskipun abdina sareng ajunan masuk surga meskipun ekonomi kan tak pun apa Pak. Bagian yang elit-elit itu bagian Rasulullah dan para putra-putranya apa ya, para sahabat dan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kulo kali panjang sing penting mlebu hadir di tempat ini niscaya paham ya, Allah akan mengabulkan seluruh permintaan panjenengan yang kita minta tiada lain jika ada abdina sareng ajunan along bolong bedeswi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ورحمة نازلة وبركة شاملة وسكاكة متقبلة بجاه القلب ذلك يا حضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الصحابة الكرام سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا خديجة الكبرى وعائشة وفاطمة الزهراء وجميع زوج محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد سيدنا وسيدنا محمد علي بن ابي سيدنا محمد محمد الصديق والجميلات ثم الى ارواح سادتنا الابي وسيدنا ابي بكر وسادتنا الصوفيه واولياء الصالحين ثم الى ارواح سيدنا ومعلمنا وادى بالحقوق على الجميع وثم الى ارواح يوسف زبير وثم الوزن مصطفى صالح الدين وثم الوزن عمر فاروق وأصولهم وفضلهم ومنتسبين إليهم أجمعين وثم الوالدين ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المشركين والمسلمات والمؤمنين اللهم اجعل فرجا لهم من النار وأجلهم من النار وسلامهم من النار وسلاما لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامه اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في ديننا